kan, aku kan udah sering dilapor. Ini bukan yang pertama dan bukan yang kedua, kayaknya udah lebih dari 5, jadi udah biasa aja. Niki masih sabar, kalau Niki orangnya sabar, nggak apa-apa laporin. Nanti kalau kesabaran Niki udah habis, nanti dia yang Niki laporin balik sampai dideportasi, nggak bisa datang lagi ke Indonesia. Berulang kali berurusan dengan pihak kepolisian, sepertinya tak membuat Siratu kontroversi Nikita Mirzani gentar. Terlebih saat belum lama ini, mantan suaminya Sajat Ukra kembali berulah dan lagi-lagi memperkarakan masalah hak asuh anak yang membuat janda seksi itu akhirnya harus memenuhi panggilan pihak berwajib untuk menjalani BAP atau berita acara pemeriksaan pada Kamis 16 Maret 2017 lalu. Niki, siapa anak rapnya, mengaku tak takut dilaporkan mantan suami lantaran ia punya bukti kuat atas hak asuh anak yang telah lama dipegang olehnya. Iya, jadi polisi bingung. Ternyata Niki pegang bukti yang konkret dari pengadilan agama. Di situ ada surat putusan perceraian bahwa Niki memenangkan segala hal di situ. Cuma kalau dari Sijat mungkin dia bisa berbohong sama polisi kan. Yang penting dipanggil dulu nih biar heboh gitu kan. Karena nggak mungkin kalau Niki dipanggil ke polisi itu nggak jadi heboh. Nah setelah Niki bawa buktinya segepok gitu, surat salinan putusan dari pengadilan agama, baru polisinya kayak bingung-bingung loh, kalau begini mah berarti si Jetnya yang salah gitu. Bahkan polisinya aja ngomong seperti itu gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, Niki mah Niki jalani, namanya dipanggil datang, nanti tinggal dijelasin bagaimananya. Nggak bisa. Dia harus jalanin dulu putusan yang memang udah jelas nih hukumnya semuanya, baru kita bisa omongin baik-baik. Mirip dengan kasus yang juga membelit pedangdut Ayu Ting Ting, Niki menolak tidak mau disamakan dengan prinsip Ayu itu. Ia mengaku tak pernah menghalang-halangi mantan suami yang dinikahinya 11 Oktober 2013 itu untuk bertemu dengan Aska. Hanya saja, janda 31 tahun itu mempertanyakan kewajiban Sajat Ukra yang belum dipenuhinya sejak Aska masih dalam kandungan hingga kini berusia 3 tahun. Oh beda, aku sama Ayu Ting Ting beda jauh. Kalau aku tidak menghalangi gitu, tapi karena aku kan capek nih cari uang, apalagi Aska juga baru masuk sekolah German School, harga masuk pendaftarannya aja udah kurang lebih 100 juta. Ya masa sih mau nengok-nengok doang? Mana ini apa yang disuruh sama pengadilan ini mana? Suruh bayar ida, mut'ah, terus biaya persalinan, terus biaya anak per sebulan sekali cuma 6 juta aja dia nggak bayar sampai detik ini gitu. Jadi masa gue main kasih aja, kan capek. Kecuali dia kasih uang tiap bulan semuanya dibayar untuk anak, pokoknya apa-apa demi anak. Niki menghalangi, Niki yang salah. Ini kan 1 sen pun nggak pernah masuk. Enggak, kalau Niki justru si Jet pernah ketemu, si Aska juga pernah nginep sama dia. 1 tahun yang lalu 2016 itu juga sempet WhatsAppan, kayak aku kirim nih fotonya si A lagi apa, terus video call. Seolah muak dengan sensasi yang dibuat mantan suaminya itu, Niki yang belakangan banyak menuai kontroversi, tak mau peduli dan menghiraukan rengean mantan suami yang sudah tak lagi bisa menahan rindu kepada anak kandungnya itu. Mohonlah kepada Tuhan. Nangis, enggak sih, kayak kalaupun nangis juga itu air mata buaya. Terlepas dari kasus panasnya dengan mantan suami yang masih bergulir, baru-baru ini ia baru saja berdamai dengan kasus tuduhan penganiayaan asisten Julia Perez yang dituduhkan atas dirinya. Janjinya untuk segera mencabut laporannya atas Jupe pun rupanya sudah ditepatinya. Cabut laporan, udah. Kalau proses cabut laporan mah sebentar doang, 5 menit aja. Niki bikin surat permohonan pencabutan, ditandatangan sama Niki, sama lawyer, dikirim ke kantor polisi, gitu. Niatnya berdamai dengan Julia Perez diakuinya bukan karena kasihan dan kondisi sahabatnya itu, melainkan berasal dari lubuk hatinya yang terdalam. Enggak, kalau Niki kan memang sebetulnya mau dia ada di rumah sakit ataupun tidak, Niki maunya kalau harus cabut laporan memang harus dari hati sendiri gitu, bukan karena dipaksa atau paksaan dari orang lain. Maunya memang betul-betul
kemauan Niki sendiri. Jadi Nikinya juga nanti nggak akan ada embel-embel segala macam gitu. Dan itu sudah Niki buktikan dengan ya Niki cabut laporannya karena memang kemauan sendiri. Tanggapan dingin justru diberikan Jupe atas niat baik Nikita mencabut laporan kasus yang sempat membuat persahabatan mereka merenggang. Waktu Niki cabut laporan, Niki sempat WhatsApp Kak Jupe, surat pencabutannya juga sudah Niki kirim via WhatsApp, Niki foto ini kirim, tapi mungkin Kak Jupe lagi tidur atau apa, jadi nggak ada respon gitu. Enggak sih, sampai tanggal 10 Maret waktu itu sempat WhatsApp, aku bilang Kak Jupe aku ketemu Lucky, dia cuma balas oke. Meski begitu, Nikita tak mengurangi kepeduliannya ikut serta dalam penggalangan dana untuk Jupe yang diprakarsai oleh Ruben Onsu. Kalau kan itu kan niatnya Ko Ruben. Terus Kak Ruben juga sempat bilang, iya kita mau bikin penggalangan dana. Iya kalau memang Niki diajak berpartisipasi, berpartisipasi, pasti diajak. Pasti Niki mau ikut. Tapi kalau enggak pun nanti Niki pun akan ikut sumbang gitu. Oh Niki belum nanya sampai sejauh itu sama Kak Ruben. Mau bagaimana, apa yang nanti akan diselenggarain, acaranya seperti apa, belum tanya sampai segitu, cuman bilang nanti tanggal 20 Maret kita mau ngadain penggalangan dana. Terus aku bilang sama Koko, nanti kalau emang nggak keberatan aku diajak, oh iya pasti gitu. Kalau support pasti, yang kalau dia kan memang lagi butuh biaya ya pastinya dana. Sekian banyak kasus yang membelitnya, Nikita terbilang sukses mencuri perhatian massa. Berbagai julukan pun kini melekat padanya. Mulai dari ratu kontroversi, hingga sering disebut biangnya sensasi. Bagaimana menurut Anda pemirsa? Setujukah pemirsa dengan julukan Nikita Mirzani ini? Halo pemirsa, selamat pagi. Insert Pagi kembali hadir untuk Anda dengan berita pertama tadi dari Nikita Mirzani. Sepertinya Nikita bisa sedikit bernafas lega setelah beberapa kasus yang sempat menghampirinya. Setidaknya satu kasus sudah beres ya dengan Julia Perez ya. Dan kita harapkan itu juga bisa menjadi sebuah jalan yang baik untuk mereka bisa kembali berteman seiring juga dengan kesembuhan daripada Jupe tentunya. Tapi sepertinya masih mengganjal juga mengenai masalah hak asuh anaknya yang masih dipermasalahkan oleh mantan suaminya Niki. Ya kita akan melihat seperti apa nih ke depannya karena sepertinya memang adalah suatu hal yang kerap dibahas di pemirsa. Contoh lainnya Ayu Ting Ting juga sedang mengalami masalah yang serupa. Angie, ayah biologis atau ayah kandung daripada Bilkis juga sedang berusaha atau sedang mempermasalahkan mengenai hak asuh anaknya tersebut. Nah, mungkin ini adalah alasan kenapa Ayu Ting Ting jadi semakin banyak memamerkan foto kemesraannya dengan sang anak tercinta, padahal belum selesai juga urusan yang tengah dihadapi olehnya. Nah, kira-kira seperti apa Ayu Ting Ting menanggapi hal ini? Berita selengkapnya sesaat lagi tentunya di Insert Pagi. Mesraannya dengan Bilkis membuat sang ayah Angie yang walaupun sudah bercerai cukup lama dari Ayu Ting Ting semakin gregetan ingin bertemu dengan putrinya. Makanya mungkin dari situ akhirnya Angie pun kembali mempermasalahkan soal hak asuh anak nih pemirsa. Kabarnya Angie mengatakan dia sangat sulit untuk bertemu dengan Bilkis sedari dulu karena seringkali dihalang-halangi. Padahal keinginan itu, niat itu untuk bertemu itu selalu ada. Nah kira-kira seperti apa nih dan bagaimana juga Ayu Ting Ting menanggapinya? Ini dia jawabannya untuk Anda. Hampir 3 tahun lamanya hidup sebagai orang tua tunggal, nyatanya membuat pedangdut Ayu Ting Ting tetap bahagia menikmati masa-masa mengasuh, serta membesarkan putri semata wayangnya Bilkis Humaira Razak, yang saat ini berusia 3 tahun. Meskipun Ayu dikenal sebagai artis yang cukup sibuk dengan banyaknya aktivitas syuting atau manggung di luar rumah, nyatanya masih sempat menyempatkan waktu luangnya hanya sekedar bertemu atau bermain dengan Bilkis di saat waktu senggangnya mulai tiba.
maka tak ayal perkembangan putrinya itu berdampak pesat lantaran dirinya sangat memperhatikan tumbuh kembang Bilqis dari sejak lahir hingga sampai saat ini. Di tengah kabar tak sedap perihal konflik Ayu dan mantan suaminya Angie, nyatanya tak mempengaruhi rasa kasih sayang Ayu bersama Bilqis yang seringkali dituangkan olehnya dalam bentuk sebuah video rekaman pendek yang diunggah Ayu pada akun Instagram miliknya tersebut. Beberapa rekaman video tersebut akhirnya mengundang komentar kagum dan bahagia dari para netizen yang melihatnya saat itu. Dan berikut inilah momen-momen kemesraan Ayu Ting Ting dan Bilqis di beberapa kesempatan tersebut. Maybe you should know that my mama don't